Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wanita yang ada di atas ranjang rumah sakit itu tidak tahu bila kehadirannya sempat membuat seseorang terusik. Mana Moza tahu, karena mereka hanya beberapa kali bertemu. Ketika keduanya masih terlibat pembicaraan yang serius, seorang pengawal datang dan mengetuk pintu. Ia ingin menyerahkan ponsel naga yang sudah ditemukan di rumah Moza. Begitu banyak panggilan tak terjawab dari Mama Ratih dan juga Sierra, istrinya. Moza melirik sekilas saat naga sedang mengetik pesan di ponselnya dengan hanya tangan satu, sebab tangan yang lain sedang memegang Sandy yang masih dalam gendongannya. Sandy akan ikut bersamaku besok. Keputusan ada padamu, ikut atau tidak. Naga meletakkan ponsel di atas meja dekat ranjang, kemudian menatap Moza, menanti keputusan yang Moza ambil, sebab dia sudah memutuskan secara sepihak Sandy akan ia bawa ke kota bersamanya. Kau mau menculik anakku? Moza menatap tak percaya, berharap ini hanya mimpi buruk dan ia akan segera bangun. Lepas dari madam, ia merasa akan terperangkap pada pria di depannya. Dia juga anakku, timpal pria tersebut. Naga tidak akan melepas Sandy, apalagi ia memang tak memiliki anak. Moza mengusap wajahnya dengan berat. Mengapa jadi seperti ini? Gumamnya lirih. Moza, katakan keputusanmu. Pesawat kami akan berangkat pagi sekali. Bila kamu berpikir terlalu lama, mungkin kamu tak akan melihat Sandy lagi. Perkataan naga bagai seperti ancaman bagi Moza, melihat betapa banyak pengawal naga dan betapa berkuasanya pria itu. Moza merasa sudah kalah, bahkan sebelum bertanding. Bagaimana Moza? Waktumu tidak banyak dan aku tak mau membuang waktuku di sini. Naga terus mendesak agar Moza memutuskan pilihan. Wanita itu kini memeras otak, harus bagaimana ia mengelak dan menghindar. Kemudian ia teringat dengan luka yang ia dapat. Aku tidak bisa kemana-mana, lukaku bahkan belum kering, ucap Moza yang seperti mendapat jalan terang. Jangan khawatir, semua bisa aku urus. Dek, Moza mendadak seperti bertemu jalan buntu. Naga selalu dapat mematahkan harapan Moza untuk lari dari masalahnya. Moza kini terdiam, membisu karena tak tahu lagi harus berkata apa. Istirahatlah, penerbanganku 3 jam lagi. Kamu hanya punya waktu 3 jam. Setelah mengatakan itu, naga berbalik. Ia melangkah meninggalkan Moza sambil menggendong Sandy. Terang saja Moza panik melihat putrinya dibawa pergi. Dengan spontan, wanita yang baru mendapatkan jahitan di perutnya itu turun dari ranjang karena tak tahan dengan rasa perih yang tiba-tiba menyerang. Moza memegangi perutnya. Ada nyeri yang terasa ketika darah segar merembas lewat perban. Terlihat tembus pada pakaian rumah sakit yang ia kenakan. Tunggu, ucap Moza dengan pelan karena menahan sakit yang dirasa. Naga yang sudah hampir sampai pintu berhenti sejenak. Pria itu kemudian berbalik. Betapa syoknya naga. Ia langsung berjalan cepat mendekati Moza. Panik, ia menaruh Sandy terlebih dulu di atas sofa besar di dekat sana. Diangkatnya tubuh Moza ke atas ranjang. Kau mau mati konyol? Pekik naga dengan nada penuh amarah, tapi sebenarnya cemas. Apalagi Moza mendapatkan luka itu untuk melindungi dirinya. Jangan bawa anakku. Di tengah rasa sakitnya, Moza memohon untuk tidak dipisahkan dengan putrinya. Aku tidak akan membawanya selama kau ikut denganku, Moza. Aku hanya ingin melindungi kalian. Tidakkah kamu kasihan dengan nasib anak itu?
Moza malah menangis. Bagaimana ia ikut dengan suami orang lain? Ini pilihan yang sulit. Aku hanya ingin bertanggung jawab karena tidak mungkin aku membiarkan Sandy tak jelas di luar sana, sedangkan dia memiliki ayah yang jelas, tambah Naga. Moza mengusap matanya kembali, kemudian menatap Naga sembari bertanya, "Lalu bagaimana dengan istrimu? Kehadiran Sandy mungkin akan menjadi ancaman bagi keluarga kalian." "Itu urusanku." "Bila itu mengenai Sandy, berarti itu adalah urusanku." Tidak mau berdebat karena Moza selalu membantah ucapannya, Naga langsung keluar. Beberapa saat kemudian, Naga kembali masuk dengan dokter serta perawat. "Mengapa sampai seperti ini?" Dokter yang dibawa paksa oleh Naga protes. "Luka Moza semula baik-baik saja, tapi kenapa sekarang makin parah?" Baik Moza dan Naga tak ada yang menjawab, membuat dokter tambah kesal. "Tolonglah, demi kebaikan pasien sendiri, tolong hati-hati agar tidak memperlambat pemulihan." "Baik dok," jawab Moza kemudian. Setelah diperiksa dan ganti perban, Moza kini berbaring dengan tenang. Dokter mewanti-wantinya untuk tak sembarang bergerak. Setelah beres, dokter pun kembali meninggalkan ruangan bersama perawat yang ikut serta di belakangnya. Beberapa jam kemudian, pukul 9 pagi, Moza panik karena ketiduran. Ia semakin tambah panik ketika tak melihat seorang pun di dalam kamarnya. Hanya ia sendiri, tak ada orang lain. Bibirnya bergetar memanggil nama putrinya. Tangisnya pecah. Naga benar-benar menepati kata-katanya. Pria itu membawa Sandy dan memisahkan anak dari ibunya. Saat ia sedang menangis sesegukan di atas ranjang rumah sakit, tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka lebar. Sosok kecil berlari ke arahnya. "Mama!" Sandy berlari dengan membawa boneka besar setinggi tubuh bocah kecil tersebut. Wajahnya nampak berbinar-binar. Sepertinya putrinya sangat bahagia, dan di balik tubuh kecil itu datang sosok pria dengan pakaian rapi, bukan baju rumah sakit seperti semalam. "Mengapa ia masih ada di sini?" batin Moza sembari menatap Naga yang berjalan mendekat ke arahnya. "Jangan senang dulu, aku hanya menunda keberangkatanku beberapa hari karena lukamu," kata itu meluncur begitu saja ketika Naga melihat raut bahagia di wajah Moza. Pria itu takut Moza kelewat senang dan bakal tambah kecewa karena mengira ia tak jadi membawa Sandy bersamanya. Naga hanya menunda. Ia sengaja memberi waktu tambahan bagi wanita itu. Rasanya terlalu sadis bila memisahkan ibu dan anak saat Moza sedang terluka. Apalagi itu adalah luka karena melindungi dirinya. Tanpa sadar, mungkin rasa simpati akan berubah menjadi rasa yang lebih dalam. Mendengar kata Naga, Moza terlihat tidak peduli. Fokusnya kini terpusat pada Sandy yang terlihat bahagia. Anak kecil itu nampak senang dengan boneka yang kini dipeluknya dengan erat. "Sandy, bagus sekali. Apa itu dari Om Arka?" tebak Moza. Terang saja Naga langsung berwajah masam. Itu adalah boneka darinya, hadiah pertama untuk anak yang baru ia temukan. "Papa, Sandy sekarang punya papa." Anak itu membelai bulu-bulu halus pada bonekanya, tak melihat wajah syok sang mama. Sedangkan Naga, ia begitu menikmati rasa keterkejutan Moza. Bila ingin ibunya dekati anaknya, barangkali itu yang diterapkan Naga sekarang. Bagaimanapun juga, sepertinya ia tak hanya menginginkan Sandy. Ia rasa juga ingin wanita itu. Tanpa sadar bibirnya melengkung. Senyum kecil terlukis di sana, namun hanya sebentar karena melihat Moza menatap dirinya.
Sandy, siapa yang bilang? Ketika bertanya pada putrinya, matanya malah melihat ke arah naga. Ia terus saja menatap pria itu. Ada rasa curiga dalam benak Moza. Papa yang bilang, anak kecil itu mendongak menatap mamanya. Dengan mata bulat kecil yang hitam mengkilap, ekspresi anak itu terlihat polos, namun ada rona bahagia di dalam sana. Apa Sandy senang karena ada orang yang mengaku sebagai ayahnya. Moza lama-lama jadi merasa berdosa sendiri. Aku yang bilang, sambung naga. Sandy mau kan tinggal sama papa? Naga berjongkok. Ia bertanya pada putrinya secara langsung. Bila membujuk Moza sangat sulit, ia akan membuat Sandy memihak kepada dirinya. Membuat Sandy meminta Moza untuk tinggal bersama dengannya. Naga sudah main akal-akalan untuk menyurangi Moza. Tanpa ditanya untuk yang kedua kali, kepala anak itu mengangguk dengan mantap. Siapa yang menolak sosok pria hangat itu? Sejak pagi, Sandy sudah diajak jalan-jalan untuk membeli boneka dan beli es krim kesukaannya. Belum lagi banyak mainan di dalam bagasi mobil pewaris Sanrio tersebut. Bila Sandy mau, toko mainan pun akan dibelikan oleh papanya. Bagus, ucap naga lalu meraih tubuh kecil itu. Baru bertemu sebentar, tapi dua orang tersebut langsung terlihat kompak dan akrab. Naga menggendong Sandy, mencium pipi bakpao yang gembul itu. Sedangkan putrinya terlihat senang. Kalau begini, Moza mana tahan? Satu-satunya ia bertahan adalah ingin melihat Sandy bahagia. Bilang sama mama, minta ikut tinggal sama kita nanti, bisik naga di telinga putrinya. Sandy menggeliat karena geli, kemudian tersenyum kecil sambil bicara pada mamanya. Mama, Sandy mau tinggal sama papa. Papa, mama, Sandy. Celoteh Sandy. Anak itu mengabsen keluarganya. Barangkali ia teramat senang karena ia sudah punya papa sekarang. Naga bagai di atas angin, apalagi saat menatap wajah Moza yang pias. Wanita itu tak berkutik. Bila semula selalu mampu beradu argumen dengan dirinya, kini ia seperti terlihat lemah di mata putrinya. Bagaimana Moza? Naga tersenyum penuh kemenangan ketika Moza terlihat begitu pasrah, tak berdaya. Pasti cara ini berhasil, pikir pria tersebut. Sandy senang, tanya wanita tersebut pada putrinya. Ia ingin mendengar langsung bagaimana perasaan anak kecil yang terlihat riang tersebut. Padahal kemarin ia nampak ketakutan dan menangis saat Madam mencoba membawanya. Hanya semalam, naga membuat putri kecilnya sangat senang. Apa ia tega mematikan senyum ceria buah hatinya itu? Anak itu hanya mengangguk sembari mencium sayang pada bonekanya. Hadiah pertama dari ayahnya, pastilah itu sangat berkesan. Hati Moza terenyuh memikirkan kisah putrinya. Mungkin ini adalah takdir mereka berdua. Moza mengambil nafas dengan dalam, kemudian mulai bicara lagi pada naga, pria yang sejak kemarin yang menanti keputusannya. Baiklah, aku akan ikut. Ada sebuah beban yang seolah terangkat dari pundak pria tersebut saat Moza menerima tawarannya. Kenyataannya, ia membuat wanita itu hamil dan tidak tahu sampai anak itu tumbuh besar, membuat naga terusik bila tak membawa mereka bersamanya. Akan aku urus semuanya, 2 hari lagi kita akan ke kota, ucap naga kepada Moza. Wanita itu hanya mengedipkan mata sekali, seolah sudah mengerti. Sandy, kamu senang tidak? Kita akan tinggal bersama. Naga menyentuh rambut halus Sandy, pria yang jarang tersenyum itu. Pagi ini sumringah saat dekat-dekat dengan putri kecilnya itu.
Sedangkan Moza, pikirannya kini mulai berkecamuk. Tinggal bersama dengan pria yang sudah menikah. Apakah dia adalah perusak hubungan orang? Moza, Moza, panggil naga yang membuyarkan lamunan Moza yang sedang melamun. Wanita itu benar-benar sedang banyak pikiran. Ketika memutuskan ikut bersama naga, itu artinya ia sudah siap menghadapi masalah baru. Entah itu apa. Yang pasti, ia yakin pasti ada. Apalagi pria itu bukan pria yang biasa-biasa saja. Memikirkannya saja, Moza jadi sakit kepala. Mengapa takdirnya rumit, harus muncul di tengah-tengah keluarga orang lain? Meresahkan.